ke 260 juta penduduk Indonesia. Seperti kita ketahui, tetangga dekat Indonesia yaitu Singapura saat ini menjadi satu-satunya negara paling maju di Asia Tenggara. Menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang, namun untuk urusan ekonomi, Singapura punya power yang cukup besar. Singapura bisa menjadi negara maju, walaupun sumber daya alamnya sangat sedikit, karena mereka mengandalkan seluruh sektor ekonominya pada bidang industri dan jasa. Beberapa contoh di antaranya pariwisata, perbankan, serta elektronik. Negeri yang baru merdeka sejak Agustus 1965 atau 56 tahun lalu ini dulunya bukanlah negara yang makmur. Kemerdekaan yang didapat karena diusir dari Federasi Malaysia dan diabaikan sang penguasa Inggris membuat Singapura tertatih-tatih di masa awal kemerdekaan yang meninggalkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat pengangguran tinggi dan minim sumber daya alam serta tanah ini berusaha susah payah untuk bangkit dari kesengsaraan. Kehadiran Bapak Bangsa Singapura, Lee Kuan Yew, yang merupakan jebolan ilmu hukum di Inggris memiliki peran penting dalam proses pembangunan Singapura. Sosok pemimpin Singapura ini bisa dibilang memiliki gaya keras dalam membuat negaranya bangkit dan berdaulat. Hal-hal yang tampaknya sepele pun diatur oleh Kuan Yew untuk warganya, mulai dari melakukan pembatasan jumlah anak, hingga mewajibkan penduduknya menabung dan akan memberi sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar. Pada awalnya ia kerap mendapatkan protes karena terlalu dalam mencampuri kehidupan pribadi warga negaranya. Namun ia berdalih yang ia lakukan adalah murni untuk memajukan bangsanya. Saat itu negaranya dalam kondisi kekurangan pangan. Sang pemimpin juga mengajarkan warganya tertib dan disiplin mulai dari hal-hal kecil. Untuk menjadi negara yang maju, pemerintah Singapura pun menyiapkan warganya dengan aturan-aturan yang semula dinilai sepele. Negara ini mengeluarkan bermacam aturan yang keras pada gaya hidup corok. Singapura melarang warganya untuk buang ludah sembarangan, buang sampah, hingga makan permen karet. Bila nekat melanggar, denda ribuan dolar langsung diberikan. Pelanggar tidak bisa bernegosiasi dengan petugas di tempat kejadian. Sembari menggenjot produktivitas warganya, Singapura yang sadar tidak memiliki modal lumayan diuntungkan dengan kondisi geografis maritimnya yang strategis. Para pemimpin pun mulai gencar mengundang investor asing untuk berinvestasi di wilayahnya. Hal ini dilakukan murni untuk memajukan negaranya, bukan kantong pribadi atau kelompok. Insentif pengurangan pajak diberikan bagi perusahaan multinasional yang tertarik membangun basis produksi di negeri Singa. Karena cara ini, devisa negara pun mengalir deras. Potensi Singapura sebagai kota pelabuhan di jalur maritim strategis dimaksimalkan. Banyak zona bebas pajak disediakan. Alhasil, negara ini sukses menjadi gudang logistik untuk produk ekspor impor dunia. Di sisi lain, pada awal pembangunan, Singapura juga sempat membatasi kebebasan pers dan operasi politik yang mengganggu stabilitas negara. Sistem ini mereka sebut dengan istilah demokrasi berlandaskan nilai-nilai Asia. Pemerintah Singapura saat itu beranggapan demokrasi ala negara barat yang terlalu bebas akan merepotkan pembangunan. Itulah sedikit cerita tentang negeri Singapura, negeri yang dahulu dihuni oleh hampir 70% warga miskin, memiliki tingkat pengangguran yang amat tinggi, dan tidak memiliki sumber daya alam, namun mampu berubah dalam sekejap menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Bahkan si anak terbuang Singapura kini mampu melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara, yang beberapa di antaranya memiliki wilayah jauh lebih besar, penuh dengan sumber daya alam, tapi seolah tak berdaya dalam bidang ekonomi maupun politik untuk kemajuan bangsanya.